Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya. Baik loh. Hadir loh. Pagi. Hadir, Pak. Rizal Andriansa. Nggak ada Pak. Telat kayaknya, Pak. Telat. Iya. Udah jam berapa ini kok telat? Nggak tahu. Dulu orangnya rajin loh. Sekarang kok bisa seperti ini? Kok sering terlambat? Nggak tahu, Pak. Wa anta illum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Oke, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Mas Andri? Maaf Pak, saya dari rumah tadi dan di sini tepat. Udah jam berapa ini? Nggak tahu Pak. Tadi macet Pak. Tahu berapa menit? Kamu nggak rasa orang kamu sudah membiayai kamu untuk belajar di sekolah, tapi kamu sering terlambat. Iya Pak, mohon maaf. Sekarang hukumannya di sini. Sekarang karena kamu terlambat, hukumannya mendoakan kedua orang kamu sebagai permintaan maaf kepada orang kamu. Iya, Pak. Langsung yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah sekarang angkat kaki kanan, kedua tangan di telinga. Nah sampai pembacaan ayat surat Al-Baqarah ini selesai baru kamu boleh duduk. Baik Pak. Paham? Paham. Alladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Terakhir, alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mas Andri, silakan. Terima kasih Pak. Bisa jangan dulu kembali ya. Iya Pak. Baik, sekarang semuanya keluarkan lembar kerja peserta didik kalian atau LKPD. Ya, begitulah Andre yang sekarang. Seorang siswa yang dulu dikenal berprestasi, kini tampak berbeda. Jika sebelumnya ia selalu menjadi contoh dalam hal semangat belajar, kini hal itu perlahan memudar. Nilai-nilai akademiknya yang dulu cemerlang, mulai menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Guru-guru dan teman-temannya mulai menyadari ada yang berubah dari dirinya. LKPD-nya diisi ya, dari nomor 1 sampai 3. Jadi dari nomor 1 sampai 3 ini diisi di bawahnya. Jawabannya ada di bawah soal. Paham? Paham. Andre terlihat lebih sering melamun di kelas. Buku-buku pelajaran yang biasanya penuh dengan catatan, kini tampak kosong. Ujian yang dulu menjadi tantangan baginya, kini terasa seperti beban yang tak sanggup ia hadapi. Andre yang dulu selalu berusaha menjadi yang terbaik, kini tampak sulit untuk fokus. Tugas-tugas yang biasanya selesai tepat waktu, namun kini sering terlambat. Andre yang dulu penuh semangat, kini mulai kehilangan arah. Hari-harinya di sekolah tidak lagi terasa menyenangkan. Ia merasa bosan, kesal, dan bahkan mulai berpikir untuk berhenti sekolah. Masalahnya bukan hanya datang dari dirinya sendiri, tetapi juga dari lingkungan yang mulai memengaruhinya. Temannya sering mengajaknya bermain game hingga larut malam,
menjadi salah satu alasan Andre untuk sulit fokus. Game yang awalnya hanya untuk hiburan, kini menjadi pelarian dari tugas-tugas yang menumpuk. Di rumah, Andre menghadapi masalah yang berbeda. Usahanya untuk memperbaiki nilai dan hobinya tidak mendapatkan apresiasi dari orang tuanya. Bu, kalau akhir-akhir ini di kelas saya itu Andre sering terlambat masuk kelas. Juga dia itu sering tidak mau jalan tugasnya. Itu di mata pelajaran Bapak saja atau dari mata pelajaran yang lain? Kurang tahu ya. Kalau di kelas saya seperti itu. Kalau di kelas saya. Kalau dulu kira-kira dia apa nggak kayak? Ya, dulu itu rajin, nggak pernah terlambat. Terus kalau suruh menjalan tugas ya selalu mengerjakan. Nggak tahu asal ini kok motivasi semangat belajar dia itu menurun. Kan saya coba cerita ya, mungkin bisa ajak anak-anak untuk coaching. Mungkin nggak mungkin juga kalau misalnya dia buat tapi nggak ada sebab. Masih apa laporannya nanti saya aja. Makanya juga loh. Halo, Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Ini saya Gita Pak, guru BK di sekolahnya Andre. Ini benar dengan orang tuanya Andre? Oh iya, benar Bu. Oke. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Ya, Jadi gini Pak, kemarin itu ada beberapa laporan dari guru yang mengajar di sekolah di kelasnya Andre. Katanya Andre sering telat masuk sekolah gitu, dan tugas-tugas yang diberikan sama guru juga tidak dikerjakan gitu. Jadi saya pengen bertanya ke Bapak, apakah Andre ada mengeluhkan soal belajar atau soal sekolah atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah di rumah Pak? oh kalau masalah itu anak saya Andre tidak pernah cerita. Jadi kita sebagai orang tua juga tidak tahu. Berarti di rumah dia tidak cerita apa-apa ya Pak ya? Iya, tidak Bu. Kemudian apakah di rumah itu dia punya teman atau pergaulan yang baik atau bagaimana Pak kira-kira? Oh kalau soal teman-temannya kan banyak ya Bu. Tapi terkadang anak saya itu pulangnya larut malam. Nah ketika itu sampai rumah juga main HP. Jadi waktu belajarnya berkurang. Nah lalu ketika paginya terkadang telat, bahkan sarapan pun juga tidak. Mungkin itu Bu. Oke. Kemudian kalau Andre di rumah itu kira-kira tipe anak yang suka menyendiri atau ekstrovert Pak? Kira-kira di rumah? Kalau di rumah anak saya ya bisa bergabung dengan lingkungan masyarakat, namun terkadang juga ada waktu-waktunya tidak bercerita, tidak menginformasikan apa yang dialami pada orang tuanya. Oke, baik. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas data-data kemudian apa yang Bapak sampaikan. Nanti insya Allah saya akan coba cari letak masalahnya di mana agar Andre ini motivasi belajarnya bangkit kembali. Soalnya dari laporan guru-guru itu Andre ini semester kemarin itu anak yang rajin dan ya nurut dan tidak pernah telat gitu Pak. Namun sudah semester ini itu Andre sudah agak berubah gitu ya Pak ya. Nanti kami insya Allah kami usahakan Andre bisa bangkit lagi semangat belajarnya gitu ya Pak ya. Oh iya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Nanti Pak. saya juga akan membimbing ketika di rumah nanti. Oke, baik. Terima kasih nggih Pak. Ya, terima kasih juga Bu. Ya Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun di tengah kebingungannya Andre masih memiliki teman yang perhatian. Gimana? Tadi kamu telat kenapa? Males akhir-akhir ini. Oh iya. Ngomong, kamu udah ngerjain tugasnya Pak Siro tadi? Nggak tahu dia Bu. Akhir-akhir ini kayak gimana ya, males gitu.
Nggak mau sekolah ya? Iya. Oh ya udah, kalau gitu solusinya kamu bisa cerita sama aku nanti apapun yang kamu lalui. Kalau misalnya kurang nyaman, bisa langsung ke guru kita, guru BK yang ada di ruangan sana tadi. Nanti kamu bisa datengin, bisa ngobrol sama beliau, ataupun curhat. Kita itu guru BK. Iya, kita cerita. Nanti kamu bisa cerita masalahmu. Oke? Terima kasih. Ya, aku duluan ya. Oke. Assalamualaikum. Guru BK menggunakan beberapa pendekatan. Di antaranya yaitu pendekatan humanistik, yaitu pendekatan yang berfokus pada potensi diri dan membantu klien merasa lebih dihargai serta mencapai aktualisasi diri. Dengan tujuan membantu klien mengenal, menerima, dan mengembangkan dirinya secara optimal. Guru BK bisa menunjukkan empati, perhatian, dan kehangatan saat siswa mengungkapkan masalahnya. Menggunakan komunikasi efektif seperti aktif mendengarkan, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memastikan siswa merasa diterima tanpa penilaian. Guru BK juga menggunakan pendekatan kognitif, yaitu pendekatan dengan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif dan rasional. Dengan tujuan membantu klien berpikir lebih realistis dan menghadapi masalah dengan lebih baik. Seperti contohnya, membantu siswa mengubah pola pikir negatif menjadi positif dengan memfokuskan pada kekuatan dan keberhasilan sebelumnya. Selanjutnya, guru BK juga menggunakan pendekatan behavioral, yaitu mengubah perilaku dengan menggunakan penguatan atau hukuman, dengan tujuan untuk membantu klien mengganti perilaku negatif dengan yang positif. Guru BK juga bisa menggunakan pendekatan behavioral itu dengan cara memberikan reinforcement positif untuk mendorong kebiasaan baik, seperti menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Andre, Ya, Bu. sehat? Alhamdulillah. Agak batuk sedikit. Batuk? Mungkin bisa, atau kalau biasanya kalau batuk itu bisa minum kecap sama itu biasanya asam. Ya. Terima kasih. Kemudian kamu kesini tadi ada yang maksa nggak ya? Pas sudah sampaikan gitu tadi, apa namanya ibu sampaikan surat tadi ada yang maksa sebenarnya? Enggak, Bu. Tadi kan saya di kantin, terus ibu kemarin kan ngasih kertas. Tadi saya merenungi itu kayak ini apa gitu. Kayak mungkin bisa saya coba datang. Kayaknya saya datang ke sini. Tidak ada paksaan. Nggak ada paksaan ya? Kamu udah tahu ibu panggil ke sini buat apa? Iya. Tahu ya? Itu konseling. Konsultasi ya. Jadi sebenarnya kamu jangan berpikiran bahwa yang masuk ke ruang BK itu orang-orang jahat, bukan ya? Bukan. Jadi tujuan kamu ibu panggil itu karena akhir-akhir ini ibu lihat kamu kurang bersemangat belajarnya gitu ya. Dari dulu yang Andre yang semangat dan tidak pernah telat, sekarang sudah sedikit menurun gitu ya. Jadi ibu pengen mencarikan solusi gitu agar kamu kembali lagi semangat seperti biasanya ya. Jadi di sini kamu nggak apa-apa ngomong apapun itu ya. Gimana apa yang kamu rasain, entah itu pertemanan kamu atau gimana cara belajar kamu atau kamu itu nggak tahu arah di mana, coba kamu ceritain semuanya ya. Nanti kita cari solusi yang benar ya. Oke, sebelum itu kamu mau kamar mandi dulu atau gimana? Enggak, Sudah. mau minum dulu atau apa? Sudah. Oke, kita mulai ya. Iya. Ibu sebelumnya saya ingin bertanya dulu, pengen kamu cerita dulu deh gitu. Kira-kira apa namanya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu sekolah atau misalnya kamu masuk ke kelas itu, apa yang kamu rasakan gitu kayak kan bisa ini orang masuk ke kelas tiba-tiba dia kayak merasa kelas itu tempat yang membosankan atau gimana gitu. Coba kamu ceritain. Bapak terbuka aja sih ya. Dulu itu saya suka, Bu, masuk kelas itu. Karena teman-teman juga baik, ramah. Tapi karena akhir-akhir ini kayak nggak tahu
semangat belajar saya itu kurang, sampai melihat besok belum pergi ke sekolah, malamnya saya mau pergi ke sekolah pun saya kepikiran, aduh saya besok sekolah gimana ini, dan rasa malas itu timbul. Makanya saya mungkin guru-guru yang pernah ngajar saya merasakan saya itu sering telat, terus semangat belajar saya juga kurang, tugas pun malas dulu mengerjakan, nggak tahu kenapa. Kamu di kelas berteman sama siapa? Saya berteman sama banyak bu, hampir semuanya saya berteman, tapi mungkin yang dekat itu sama Ardi kalau yang cowok, yang perempuannya Aiko. Aiko berdua. Iya. Kalau kalau kamu di sekolah itu kamu ikut ekskul apa nggak ada berarti ya yang kamu sukai gitu, atau emang kamu datang ke sekolah terus kalau udah selesai udah pulang gitu? Ada beberapa ekskul saya ikut kayak musik gitu, tapi akhir-akhir ini juga saya kayak males ikut kegiatan kayak gitu karena nggak tahu ya, saya tuh berpikir apakah bisa saya itu kayak orang-orang yang sukses gitu. Saya takutnya saya belajar lama-lama terus nanti bisa jadi sia-sia. Setelah itu ibu pengen tahu kalau di rumah itu kamu sukanya ngapain? Bisa mungkin di rumah kamu hobi apa gitu, mungkin hobi apa namanya kayak otomotif di rumah atau gimana gitu? Kalau hobi ya cuma di musik itu. Musik aja. Musik ya. Nah, kemudian kalau kamu di rumah kamu belajar sama siapa? Ada nggak teman belajarnya? Atau mungkin kamu bisa jadi ikut kursus gitu, kursus belajar apa atau bimbel apa gitu? Nggak ada. Ada. Berarti emang kamu kerjain tugas sendiri, kerja sendiri udah selesai ya. Oke. Yang teman sepantaran kamu yang sekolah atau sekolah lain yang sama kamu nggak ada? Ada, tapi untuk ngajak belajar itu kurang. Oh, kerja. Lebih ke main, datang ke rumah, kadang ayo ngopi gitu, ayo main game. Oke. Jadi kamu terbawa arus ya? Ya bisa jadi kayak gitu. Kemudian ketika kamu apa namanya di rumah itu, apakah ada mungkin kadang-kadang nih masalah kayak masalah keluarga atau masalah ya yang sekiranya membuat kamu kepikiran di sekolah atau kamu nggak fokus belajar, ada nggak masalah di keluarga kamu? Gak apa-apa, cerita aja. Kalau masalah nggak ada, tapi cuma kayak dulu kan ya alhamdulillah dulu saya rajin dapatkan ranking terus itu, tapi sama orang tua itu tidak diapresiasi. Saya kan juga kepingin kayak anak-anak orang lain juara diapresiasi, bahkan adik saya sendiri bu itu tidak naik kelas pun tidak dimarahi. Tapi kalau kamu maksudnya gimana? Iya. Jadi kamu pengen adanya orang tua kamu merasa kayak menghargai usaha kamu. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira yang kamu apa namanya yang kamu susahkan? Mungkin pelajaran itu saya kurang suka bu atau gimana gitu? Kalau pelajaran ada bu, matematika itu saya kurang suka, bahkan mungkin nggak suka. Suka, oke. Dan kamu lebih berpetak ke musik ya? Ya. Bagaimana dengan waktu tidur kamu? Ibu pengen tahu. Kamu tidur jam berapa? Karena ya tadi gara-gara teman saya ngajakin ngopi, main game, jadi pulang dari ngopi pun dari main itu terlalu malam gitu. Dari jam habis sisa itu sekitar setengah 8, pulang itu bisa sampai jam 12. Dan itu pun nggak tidur, masih scroll HP dulu. Dari itu tadi ya, teman-teman tadi dan nggak tahu ya. Iya. Sekarang mungkin ibu udah paham gimana persoalan kamu yang sehingga kamu sedikit kenapa
waktu dulu nih. Yang pertama, kamu mau nggak ibu ajak untuk membuat schedule? Oh, boleh. Dalam artian nanti mungkin kamu bisa bikin di kamar kamu itu tabel-tabel. Nah, tabel itu nanti kamu isi. Dan misalkan dari jam kamu bangun tidur jam berapa sampai jam berapa, kamu isi kegiatannya apa. Dan itu harus kegiatan yang positif. Nah, ya kan Bu, saya kadang-kadang juga jenuh gitu. Gak apa-apa. Berarti kamu ada menyisakan sekian menit untuk kamu refreshing gitu. Entah itu buat scroll HP atau bermain game, gak apa-apa gitu ya. Itu dimasukin ke jadwal. Masukin ke jadwal juga. Karena tubuh kita ini butuh yang namanya refreshing gitu ya. Nah, jadi kamu gak apa-apa apa-apa itu, tapi di sana itu harus ada kegiatan-kegiatan penting seperti beribadah, belajar, gitu, menolong orang tua, ada kegiatannya seperti itu ya. Jadi yang pertama kamu harus bikin schedule. Nah, yang kedua itu pengen kamu lebih berhati-hati untuk memilih teman gitu ya. Karena ya namanya sekarang pengaruh itu sangat kencang, sangat kuat, jadi mudah terbawa arus. Jadi kamu, ibu harap kamu berteman dengan teman-teman yang membuat kamu baik seperti Pak Iko, seperti Ardi gitu ya. Terus teman-teman yang mengajak kamu ngopi atau begadang atau bermain game sampai nggak tahu waktu itu, kamu bisa menolaknya dengan cara halus. Mungkin kamu dengan bilang ke mereka, maaf ya kali ini aku mau istirahat dulu gitu, dan beberapa hari ini begadang terus gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kamu harus mencari pengaruh teman-teman yang membuat pengaruh baik. Karena kalau misalkan teman kamu membuat pengaruh baik, otomatis kamu juga akan terbawa gitu ya. Kemudian kamu juga bisa dari gini, tadi kata kamu orang tua kamu kurang mengapresiasi kamu apapun yang kamu kerjakan. Nah, mungkin kamu bisa menunjukkan hal yang kamu suka itu menjadi suatu kebanggaan di diri kamu. Misalkan nih kamu musik, nah kamu bisa itu ikut lomba-lomba musik. Nah nanti kan kalau misalkan juara, nah itu kan kamu bisa mengingatkan ke orang tua kamu, ayah ibu ini loh saya dapat juara musik bermain gitar atau lomba apa gitu kan ya. Yang sebenarnya nanti orang tua kamu lambat laun bakal menyadari bahwasanya anak mereka ini yang bernama Andre itu mempunyai potensi yang luar biasa gitu ya. Jadi kamu tidak usah takut gitu. Jangan dia karena orang tua kamu sibuk bekerja, jadi kamu merasa kayak tidak diperhatikan. Justru sebab itu kamu bisa mencurahkan apa yang kamu rasa pada ibu kamu. Bu, saya pengen ini ya, boleh ya gitu ya. Jadi harus ada komunikasi gitu ya di antara kamu dengan orang tua gitu. Kemudian selanjutnya ibu pengen kamu ketika ada hal-hal yang sekiranya membuat kamu bingung dalam belajar, nggak apa-apa, tanyakan langsung ke ibunya atau ke ibu. Dan misalkan kamu punya masalah dengan apapun itu, nggak apa-apa, kamu di hari berikutnya kesini lagi gitu ya. Karena kamu ingat, orang tua kamu itu walaupun beliau sesibuk apapun itu, tapi mereka itu bekerja untuk kamu gitu ya. Mereka bantu pulang, mereka pulang pagi pulang malam, cari duit ke sana sini, dan itu tujuannya untuk kamu. Kalau kamu tidak berubah dari sekarang, kapan lagi itunya? Kamu gak kasihan sama orang kamu? Pasti kasihan kan? Nah, sebab itu, ibu yakin kamu itu orangnya pintar aja. Kamu pintar, kamu punya kecerdasan tentang musik juga punya, matematika pun kamu punya, cuman kamu malas. Kamu hanya mengikuti rasa malas. Ya. Jadi kalau kamu tidak menyingkirkan rasa malas, ya kamu bakal kayak gitu aja terus. Ya, ibu harap kamu berubah semangat. Di mana potensi kamu gali itu terus. Karena ibu yakin kamu punya potensi yang sangat baik, kamu orang yang baik, tidak ada manusia yang tidak baik di dunia ini. Jadi kamu harus berubah mulai dari sekarang ya. Kamu bisa pikirkan lagi matang-matang apa yang mau kamu lakukan itu, kamu pikirkan efeknya apa, dampaknya apa gitu ya. Jadi sehingga nanti motivasi untuk kamu belajar lagi itu muncul dengan sendirinya. Selain itu kamu bisa kok menggunakan HP kamu itu bukan buat game aja, kamu bisa menggunakan HP kamu untuk melihat tutorial belajar atau tutorial untuk bermain musik pun bisa gitu ya. Jadi gunakan hal-hal yang ada di dunia ini untuk nanti mendorong keberhasilan
Kamu bisa nyusunnya per minggu setoran. untuk setorannya boleh per minggu nggak apa-apa. Jadi misalkan nih kamu rancang dulu, ntar ibu baca, nanti bisa ibu koreksi lagi kira-kira ini kalau misalkan sekiranya terlalu banyak waktu di sini, nanti kita bisa komunikasi lagi, ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Nah, apakah rasa kamu semangat belajar kamu udah kembali lagi? Udah. Oke. Gimana kamu pertahankan ini ya? Karena kamu pintar ambil. Ya. Nah, untuk konseling besoknya mungkin di jam ini lagi kamu ada waktu atau gimana? Ibu nggak memberatkan kok? Nggak ada. Berarti kamu kasih lagi waktu besok itu ya? Oh iya. Siap. Ibu pengen lihat progresnya kita. Siap ya? Ya. Sebelumnya Bu, ngucapin terima kasih dulu kok. Kamu sudah berani masuk ke ruang BK, sudah berani untuk menyatakan apa yang kamu perlukan gitu ya. Untuk berterima kasih dan Ibu harap kamu berubah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semangat ya? Ya Bu. Ya. Saya pas dulu. Ya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Waktu pun tak terasa berlalu. Weh, itu benar ya si Andre? Oh iya. Dia udah duluan sih. Kok tumbenan sih? Bapak mau ngasih pertanyaan, siapa yang tahu jawabannya langsung angkat tangan ya. Cepet-cepetan, oke? Soal pertama, berapa jumlah ayat dari surat Al-Balad? Berapa Mas Andre? 20. Ya, betul. Pertama buat Mas Andre. Soal kedua, yang lain jangan mengalah. Bunyi dari surat Al-Balad ayat ke-13. Ya, Mas Andre lagi. Fakurokobah. Oke, benar. Pertanyaan. Sekarang Bapak mau membagikan hasil dari ujian kalian semuanya. Untuk yang nilainya sudah bagus, Bapak ucapkan selamat. Itu semua berkat usaha dan doa kalian. Dan untuk siswa yang mendapatkan nilai kurang, diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi belajar di rumah. Paham? Paham. Arbi. Selamat ya. Untuk Mas Andre. Pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa Semangat belajar bukan hanya tentang meraih cita-cita, tapi juga menjadi kebanggaan bagi orang tua yang selalu mendoakan, serta membangun masa depan bersama teman-teman yang mendukung dan menginspirasi. Terus belajar, berjuang, dan bertumbuh bersama, karena kesuksesan sejati adalah hasil dari kerja keras dan doa orang tua, dan kebersamaan yang kita jaga. Jadikan hari ini langkah kecil menuju mimpi besar. menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Putar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu,
coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kau lakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian. Kalau Andre itu belajarnya tidak tentu, terkadang juga tidak belajar. Bahkan akhir-akhir ini Dia lagi ngomong tidak belajar. Yang terus mengalir, ayat dari surat 11 jawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Kita orang saya begini sampai